Pemerintah repatriasi fosil Javaman dari Belanda ke tanah air. Diakui dunia, coklat dari biji kakao Jembrana kini bisa dinikmati. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama kantor Berita Antara. Edisi Minggu 5 Oktober 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan pemerintah akan merepatriasi fosil koleksi Eugene Dubois yakni Javaman ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Demi Dubois dapat memperoleh fosil-fosil. Menteri Kebudayaan Fadlizon di Museum Nasional Indonesia di Jakarta Kamis 2 Oktober menyebutkan pemerintah akan merepatriasi ribuan fosil manusia purba bersejarah asal Indonesia yang sempat dibawa oleh antropolog Eugene Dubois ke Belanda pada masa kolonial. Salah satu fosil berharga yang akan dikembalikan ke tanah air ialah Javaman yang merupakan fosil dari manusia purba Homo erectus. Fosil Javaman ditemukan di Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Temuannya meliputi atap tengkorak, geraham, dan tulang paha yang dianggap sebagai fosil pertama Homo erectus, menggeser teori evolusi yang sebelumnya berpusat di Afrika. Repatriasi fosil dilakukan untuk mengembalikan peninggalan sejarah Indonesia dari Belanda ke tanah air sesuai petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. Sang Javaman ini adalah satu koleksi yang sangat penting karena kita tentu mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan mengembalikan ini secara fisik. Secara prinsip semuanya sudah diserahkan kemarin oleh Menteri Kebudayaan Belanda bersamaan. Nah, ini juga atas petunjuk Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memang menginginkan repatriasi benda-benda bersejarah termasuk artefak fosil yang memang merupakan milik Indonesia. Repatriasi koleksi Eugene Dubois ini meneguhkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengelola warisan budaya bangsa dan mempromosikan kerjasama ilmiah internasional yang setara serta saling menghormati. Dari Jakarta, Rian Rahman, kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, coklat Jembrana yang dapat penghargaan Silver Award Cocoa of Excellence 2023 atas kualitas kakao fermentasi adalah pilihan baru yang diluncurkan Pipiltin Cocoa dengan tajuk Raya Jembrana. Keunikan dari coklat ini adalah punya aroma buah, rempah, dan sentuhan madu di ujung rasa yang dihadirkan dalam berbagai varian. Bali tidak cuma dikenal sebagai tempat wisata, tetapi juga penghasil kakao fermentasi yang kualitasnya diakui dunia. Jenama Pipiltin Cocoa meluncurkan Raya Jembrana sebagai coklat single origin terbaru asal Bali di Jakarta Kamis 2 Oktober. Co-founder Pipiltin Cocoa, Tisa Aunila, mengatakan coklat Jembrana punya rasa unik. Ada rasa buah, rempah, dan sedikit rasa madu. Pipiltin menggandeng Koperasi Petani, Kakao, Kertas Maya Samania atau KSS yang memang sudah menembus pasar coklat dunia. Selain soal rasa, coklat Jembrana dipilih karena kualitasnya tak main-main. Coklat Jembrana ini juga baru mendapatkan Cocoa of Excellence, jadi itu penghargaan dunia untuk biji coklat terbaik di dunia. Dan Jembrana baru mendapatkan silver medal di tahun 2024. Gitu. Jadi memang saat yang tepat untuk mengangkat coklat Jembrana supaya teman-teman di Indonesia tahu kalau kita tuh keren loh. Ada coklat di Bali yang menang award dan memang rasanya sangat unik sekali. Peluncuran Raya Jembrana ini juga diramaikan oleh pameran dari fotografer senior Bea Wiharta, berisi foto cerita di balik orang-orang yang berjuang menciptakan coklat Jembrana. Bea menggambarkannya lewat sosok petani kakao Iketut Sudomo dan putra bungsunya Imade Dwi Mahardiasa
petani muda usia 20 tahun yang belajar soal coklat di akademi untuk meneruskan usaha sang ayah yang dirintis sejak 1987. Keduanya dipotret dengan warna baju yang bertolak belakang sebagai simbol harapan masa depan kakao Indonesia. Saya ingin mengumumkan sebuah highlight di kaos putihnya, di wajahnya yang muda, bahwa ini penerus apa yang sudah terus diusahakan bapaknya, disupport orang-orang di luar Jemberana, lalu dia menjadi seorang muda yang mengharapkan yang bisa dicontoh dengan anak muda lain. Bagi pemerintah setempat, biji kakao fermentasi adalah komoditas kebanggaan Jemberana berkat keberhasilan Koperasi Petani KSS yang produksinya diminati oleh mitra lokal dan mancanegara. Jadi petani-petani coklat kami ini sangat membanggakan bagi kami, sehingga petani-petani kita khususnya di kakao itu bisa terangkat, ikut memberikan motivasi semakin memproduksi lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ke depan. Coklat dari Jemberana ini hadir dalam beragam varian, termasuk coklat batangan hingga potongan coklat dengan buah-buahan tropis khas Pulau Dewata. Dari Jakarta, Nanin Yuniar, Kantor Berita Antara mewartakan. Motif barelang jadi ikon utama pameran Batam Batik Fashion Week 2025. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TTV. Motif jembatan barelang yang menjadi ikon wisata kota Batam, Kepulauan Riau menjadi pemeran utama dalam kegiatan Batam Batik Fashion Week atau BBFW pada rangkaian perayaan Hari Batik Nasional. Batam memiliki beragam motif yang mencerminkan kearifan lokal, antara lain batik gonggong, batik marlin, dan yang belum lama diresmikan menjadi batik khas dari wilayah itu adalah batik barelang. Perayaan Hari Batik Nasional di Kota Batam, Kepulauan Riau dimeriahkan dengan kegiatan Batam Batik Fashion Week 2025 yang memperkenalkan batik bermotif jembatan barelang sebagai ikon utama kota itu. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, Kamis 2 Oktober menyampaikan, selain batik barelang, juga terdapat motif lain yang telah mendapat hak kekayaan intelektual sebagai batik khas dari kota tersebut, antara lain batik gonggong dan batik marlin. Amsakar juga mengatakan akan memberikan bantuan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual bagi para perajin batik agar memiliki nilai ekonomis sehingga produksi batik dapat terus berinovasi sebagai simbol modernisasi yang berpadu dengan warisan budaya. Gonggong, kerang, itu ada kuda laut, kemudian jembatan barelang, kemudian berbagai kekhasan daerah ini dapat kita angkat sebagai salah satu batik yang ikon. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau menyampaikan, omset yang didapatkan oleh industri kecil dan industri menengah lokal telah mencapai 1,5 miliar rupiah sejak diresmikannya motif jembatan barelang pada 2 bulan lalu.
Sejak dibukanya motif jembatan Barelang 2 bulan lalu hingga menjelang Batam Batik Fashion Week ini, omset pelaku IKM kita sudah mencapai 1,5 miliar. Alhamdulillah. Ini merupakan satu capaian yang fantastik, yang bukti bahwa kreativitas dan budaya mampu menggerakkan roda perekonomian. Selama periode 2024, Pemkot Batam mencatat sebanyak 1,3 juta wisatawan asing dari Singapura dan Malaysia berkunjung ke kota tersebut, sehingga Pemkot menilai ada peluang yang dapat diambil oleh perajin batik untuk mengenalkan produk lokal ke pasar internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikiu, Kantor Berita Antara mewartakan. Pullman Bali Legian Beach menggandeng seniman dan jenama fashion lokal Bali merayakan Hari Batik di Legian Badung, Bali. Dua jenama fashion lokal Cap Bali dan Alus Bali menampilkan perpaduan motif khas Bali dengan gaya modern. Memperingati Hari Batik Nasional 2025, sebuah hotel di kawasan Legian, Kabupaten Badung, Bali, menggelar pameran batik dengan menggandeng seniman serta perancang busana dari jenama fashion lokal Pulau Dewata, Jumat malam 3 Oktober. Salah satu jenama, Cap Bali, menampilkan batik bertema jejak naga, yakni sebuah koleksi fashion yang mengangkat motif lokal Bali. Begitu pula dengan jenama Alus Bali, mengusung koleksi bertema batik Pradapa, di mana desainer menampilkan perpaduan batik dan cahaya. Kami berusaha semaksimal mungkin agar fashion yang kami keluarkan itu dia tetap tradisional dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dari Bali itu sendiri. Namun juga kami berusaha untuk mengkolaborasikan sedikit untuk bisa terlihat lebih modern. Namun tidak menghilangkan daripada value-value daripada produk-produk yang kami buat, yaitu menjaga nilai daripada produk Bali itu sendiri. Kalau melihat perkembangan tren sekarang ini seperti yang saya tampilkan tadi ya, menggunakan batik tidak harus formal, tapi tetap bisa juga dibawakan secara santai atau bisa mungkin dijadikan jaket, kemudian juga bisa dijadikan celana pendek, karena mungkin dulu itu kita kan berpikirnya batik ini harusnya yang formal nih, gitu. Tapi sekarang dengan desain-desain yang baru sudah bisa dibikin lebih santai. Pengelola hotel menjelaskan, Hari Batik menjadi agenda rutin tahunan yang selalu diperingati dengan kegiatan bertema budaya sebagai komitmen untuk memberi ruang ekspresi seni kontemporer, menumbuhkan kreativitas, dan merayakan budaya. Batik bukan saja dinilai sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO, namun seni yang hidup dan menginspirasi lintas generasi. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Tradisi Kansodaa hingga peragaan mode ramaikan festival Wakatobi Wave. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama ATA Petang, Mitra ATTV. Tradisi Kansodaa hingga peragaan busana meramaikan Festival Wakatobi Wave 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 3 hingga 5 Oktober ini dimeriahkan oleh ratusan peserta dari kecamatan yang ada di Wakatobi.
Wakatobi Wave 2025 digelar pada 3 hingga 5 Oktober di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Festival ini tidak hanya sekadar wisata bahari, namun juga menjadi festival budaya melalui hadirnya atraksi Kansodaa, yaitu sebuah tradisi lokal untuk mengarak anak gadis di atas tandu besar yang menjadi prosesi adat perayaan bagi gadis remaja yang beranjak dewasa. Atraksi ini diikuti oleh warga dari sejumlah kecamatan yang ada di Wakatobi, seperti Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, serta Binongko. Wakatobi bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang spiritual dan budaya yang merefleksikan cara pandang masyarakatnya, yakni hidup selaras dengan alam. Menjaga warisan leluhur dan membangun masa depan dengan semangat gotong royong. Makna ini merupakan warisan karakter luhur masyarakat Wakatobi. Warisan dari para leluhur yang dikenal tangguh, bijak, dan bersahaja dalam menjaga harmoni dengan alam. Tak ketinggalan, festival ini juga menampilkan peragaan mode busana oleh karya desainer lokal yang sudah go internasional, hingga mampu memukau para penonton. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Setyanka Harfiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.